Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Lela. Di video kali ini kita akan belajar tematik kelas 4 dengan tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi di pembelajaran 1. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar yang pertama, bahasa Indonesia, yaitu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. IPA melakukan percobaan tentang perubahan energi matahari. IPS mengidentifikasi sumber daya dan pemanfaatannya. Sikap yang dikembangkan adalah disiplin dan tanggung jawab. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Nah, jadi kalau tidak ada energi, makhluk hidup tidak akan bisa melakukan aktivitas. Contohnya manusia, tidak bisa belajar, bekerja, dan sebagainya. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Perlu kalian ketahui bahwa matahari ini adalah penghasil energi panas dan cahaya yang terbesar. Kita bisa lihat gambar berikut. Coba dilihat betapa matahari itu sangat berperan bagi kehidupan manusia. Bisa untuk mengeringkan pakaian yang basah, terus bisa untuk berjemur ya. Sedangkan untuk tumbuhan, matahari itu digunakan untuk proses fotosintesis. Matahari sumber kehidupan di bumi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Matahari sebagai sumber energi terbesar yang memancarkan cahaya panas dan cahayanya di bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup yang ada di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Jadi, kalau tidak ada matahari, bumi kita akan gelap gulita ya, dan tidak ada kehidupan. Kok bisa tidak ada kehidupan, Bu? Ya, karena bumi akan sangat dingin. Makhluk hidup tentunya tidak akan bisa hidup di tempat yang sangat dingin. Jadi kita memerlukan matahari. Nah, berikut adalah peran penting energi matahari. Jadi peran itu sangat penting ya di kehidupan kita. Apa saja kita akan pelajari. Yang pertama, membentuk proses fotosintesis bagi tumbuhan. Kedua, membantu penerangan. Tanpa adanya matahari, bumi akan gelap gulita. Ketiga, membantu proses pengeringan. Nah, contohnya mengeringkan pakaian, mengeringkan bahan pangan, dan mengeringkan ikan asin. Banyak juga ya yang mengeringkan dengan sinar matahari. Yang keempat, sebagai pembangkit tenaga listrik melalui panel surya. Yang kelima, membantu kesehatan tulang. Kita bisa mendapatkan vitamin D dari sinar matahari dengan cara berjemur. Nah, kita wajib di pagi hari itu berjemur. Kalian pernah melihat ada anak bayi yang baru lahir, biasanya tuh pagi-pagi dijemur ya. Nah, itu sudah sehat untuk kesehatan tulang kita. Jangankan bayi, kita pun bisa untuk
untuk dijemur. Seperti itu. Nah, di sini ada macam-macam bentuk energi. Berarti energi itu banyak ya. Jadi kita belajarin. Yang pertama adalah energi panas. Energi panas adalah energi yang dihasilkan dari panas suatu benda. Ya, sumber energi panas ada antara lain panas matahari, api, listrik, ya, itu masuk energi panas. Contohnya, benda yang menghasilkan panas juga banyak. Ada kompor gas, ya, setrikaan, itu yang menghasilkan energi panas. Yang kedua, energi cahaya. Apa itu energi cahaya? Energi cahaya adalah energi yang timbul karena adanya cahaya. Energi cahaya banyak membantu pekerjaan manusia. Misalnya cahaya dari lampu untuk menerangi kegelapan. Dan ini cahaya matahari untuk menerangi bumi. Itu termasuk contoh energi cahaya. Yang ketiga, ada energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Energi gerak banyak membantu dalam kehidupan manusia. Sumber energi gerak antara lain ada angin, air, ya, itu termasuk energi gerak. Nah, ini adalah contohnya kincir angin. Berarti kincir angin membutuhkan energi angin, seperti itu. Yang keempat, ada energi bumi. Energi bumi adalah energi yang timbul dari benda yang menghasilkan bumi. Contoh energi bumi adalah gitar yang dipetik, ya, alat-alat musik yang dimainkan. Terus seperti energi bumi. Oke? Lanjut, ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik. Sumber energi listrik antara lain ada baterai, ada aki, ya, listrik PLN. Kalau listrik PLN berarti kan ada banyak hal juga ya. Nah, itu ini adalah contoh energi listrik. Kemudian, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi panas menjadi hangat. Menjadi hangat. Nah, kalian tahu kan? Kalau menjadi hangat itu berarti adanya sinar matahari, ya. Sebelumnya tadi Ibu bilang kalau kita tidak ada matahari, ya, bumi akan sangat dingin. Makanya kita memerlukan kehangatan dari sinar matahari. Nah, di sini ada Benny ingin membuktikan panas matahari sebagai sumber energi yang penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini berikut. Oke? Cobaannya adalah yang pertama basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, sehelai tisu, sehelai kertas di tempat panas dan sisanya letakkan di tempat teduh. Berarti ini masing-masing satu di luar, satu di dalam, di tempat yang teduh, ya. Yang ketiga, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, di sini ada tabel pengamatannya. Nah, di sini kalian akan tahu benda-benda ini yang awalnya basah saat dijemur terkena sinar matahari langsung, lama-kelamaan akan kering, bahkan cepat keringnya daripada benda yang diletakkan yang teduh. Yang teduh itu misalkan di dalam rumah, ya, tidak ada sinar mataharinya, seperti itu. Nah, dari percobaan ini kamu bisa amati percepatan dari pengeringan matahari, gitu.
Oke. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada teks visual. Apa sih Bu teks visual itu? Teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan, misalnya gambar. Nah, perhatikan gambar berikut. Dari gambar ini kita sudah kita tahu ya, di sini ada sinar matahari. Terus di bawahnya ada panel surya dan ada beberapa seperti generator, PLTS, ya, listrik dialirkan ke rumah. Berarti intinya apa? Dari gambar ini kita bisa menyimpulkan, oh berarti matahari itu berperan atau punya manfaatnya dari sifat itu. Si panel surya, ya, ada juga generator. Generator itu berasal dari untuk mengalirkan si listrik, ya. Dan listrik itu akan hasil listrik itu bisa dialirkan ke rumah. Makanya di rumah kita bisa menggunakan dengan energi listrik, ya. Seperti itu dari gambar tersebut. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Betul sekali. Matahari sebagai sumber energi cahaya dimanfaatkan untuk membangkit listrik. Penggunaan panel surya memanfaatkan matahari untuk menghasilkan energi, untuk menghasilkan listrik sehingga manusia dapat menggunakan peralatan elektronik untuk menjalankan aktivitasnya. Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di gambar di gambar sebelumnya ya. Nah, berarti gagasan pokoknya gimana nih? Gagasan pokoknya adalah yang bertuliskan hijau. Ini termasuk gagasan pokoknya. Dan untuk gagasan pendukungnya yaitu ada di kalimat berikutnya. Ini gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual yang sebelumnya, yang dari gambar yang tadi ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, berarti kita harus bersyukur kepada Tuhan karena sudah menciptakan sumber daya alam yang melimpah untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut. Wah, apakah kalian pernah makan jagung bakar? Pasti rasanya enak ya. Nah, ini adalah salah satu mengolah sumber daya alam, yaitu jagung untuk dijual dan dikonsumsi oleh manusia. Nah, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam apa ya? Kita pelajari. Sumber daya alam atau kita singkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berarti kita bisa singkat dengan SDA ya, kalau kita dengan mengucapkannya. Nah, penggolongannya. Penggolongan sumber daya alam terdiri dari dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang diperbaharui contohnya ada, itu gambarnya gambar air. Ya, yang tidak diperbaharui salah satu contohnya adalah batu bara. Oke,
sekarang kita akan pelajari penggolongan dari sumber daya alam tersebut. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun dipakai dan digunakan terus-menerus. Nah, ini untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Terdiri atas sumber daya alam hayati. Nah, di sini ada contohnya ya. Sumber daya alam hayati adalah tumbuhan dan hewan. Kedua, ada sumber daya alam non-hayati. Di sini contoh sumber daya alam non-hayatinya adalah tanah, air, dan udara. Nah, walaupun ini dapat diperbaharui dan tidak akan habis terus-menerus, namun tetap saja jika penggunaannya terus dipakai, sebenarnya lama-kelamaan akan punah. Ya, kalian sering kan dengar ada hewan yang hampir punah dan tumbuhan juga udah mulai ditebang-tebangin. Nah, caranya jika emang alam hayat ini tidak mau sampai habis ya, kita harus adanya pelestarian. Makanya kita harus melestarikan hewan ya, dan melestarikan tumbuhan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan dapat habis jika digunakan terus-menerus. Digolongkan menjadi 3. Nah, beda ya sama yang tadi yang dapat diperbaharui. Kalau yang dapat diperbaharui itu melimpah dan tidak akan habis jika dipakai. Nah, kalau beda dengan yang sumber daya SDA yang tidak dapat diperbaharui, jumlahnya terbatas. Contohnya, golongannya ada pertama, sumber daya energi, adanya batu bara. Kedua, sumber daya mineral, logam, contohnya adalah emas. Sumber daya mineral non-logam, contohnya belerang. Ini termasuk golongan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Oke. Kemudian, alhamdulillah video kali ini tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Sekian dari Bu Lela, mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga di video kali ini kalian akan lebih paham dan lebih mengerti. Terima kasih. Ibu Lela ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.